Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Madutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Langsung saja tanpa berlama-lama. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang juga teman-teman milenial dan Gen Z dimanapun berada. Di hari Senin yang cuacanya lumayan dingin karena hujan, harus tetap semangat Mbak ya. Nah, di hari ini kita akan membahas dua topik yang lagi hangat di mana-mana. Yang pertama adalah di awal kita akan menyinggung terlebih dahulu Mbak. Yang pertama dari saya mengenai 100 hari kerja dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, melihat 100 hari lebih adanya isu reshuffle. Nah, apakah ini benar dan seperti apakah menanggapi dari 100 hari kabinet Prabowo ini, Mbak? Ya, jadi kan itu muncul sebagai interpretasi publik dan termasuk media dari pidato Presiden Prabowo di peringatan Hari Lahir NU ya, betul. 5 Februari 2025. Kutipannya itu, rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, dan tidak ada kepentingan yang lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya singkirkan ya. Jadi dia mengatakan tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih itu akan saya tindak. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai bahwa ini adalah sinyal reshuffle ya. Sebetulnya kalau dari interpretasi dari statement Presiden itu, kalau yang sudah ditegur berkali-kali, setidaknya yang ada di publik ya, yang ditegurnya bisa lewat Mayor Teddy ya, Sekretaris Kabinet. Itu kan sudah ada beberapa ya kasus dan dan yang kebijakan yang kemudian dikoreksi ya. Ada PPN 12%, kemudian kasus yang judi online yang melibatkan pada saat itu Menkominfo, tapi sekarang sudah jadi Menteri Koperasi ya Pak Budi Ari, karena sudah sempat diminta keterangan di aparat hukum juga. Kemudian ada demo ASN ke Mendikti ya, terhadap Mendikti Sains Teknologi Profesor Satrio, UKP yang kalau Miftah udah mundur tapi ada Raffi Ahmad segala macam. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang, kemudian termasuk yang gas melon, LPG 3 kilo ya, Menteri SDM Bahlil yang menimbulkan banyak keributan, termasuk ada ibu-ibu yang sesudah mengantri usia 68 tahun, sesudah mengantri cukup lama, dua jaman, kemudian sesudah mendapatkan kelelahan dan kemudian meninggal dunia. Jadi artinya ada korban yang jatuh dan itu menimbulkan kemarahan dari publik ya. Nah, jadi memang kalau dari berbagai lembaga-lembaga sudah ada yang bilang harusnya menteri ini dan segala macam. Tapi satu mungkin ya yang akan rawan untuk di-reshuffle adalah menteri yang tidak punya dukungan politik ya. Jadi mungkin ya misalnya banyak yang meminta supaya Menteri SDM diganti gara-gara kasus gas LPG 3 kg. Tapi mungkin untuk mengganti Bahlil kan dia posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apakah Presiden bisa dan berani ya membuat keputusan yang berpotensi untuk mendapatkan protes misalnya dari Partai Golkar, dengan catatan kalau betul Pak Bahlil ini memang banyak dukungan dari partai yang dia pimpin sekarang ya. Atau mungkin sebetulnya ada faksi-faksi di Golkar yang sebetulnya juga tidak srek ketika kemudian ada upaya-upaya lewat cawe-cawe kemudian bisa membuat Pak Bahlil menjadi Ketua Umum. Kan di Golkar itu kan banyak faksinya ya. Nah, tapi biasanya orang Golkar itu kalau udah selalu akan ngikut kekuasaan aja gitu ya. Tapi gerendelnya itu di belakang, tapi tidak pernah ada satu faksi di Golkar, dan saya rasa di partai-partai politik juga seperti itu, terutama yang Golkar itu sebenarnya relatif demokratis ya dibandingkan dengan partai-partai yang
tidak demokratis dan merujuk kepada satu figur ketua umum atau pendiri partai. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi bahan pertimbangan. Jadi 100 hari pidato itu adalah strong warning, peringatan keras kepada kabinetnya bahwa setidaknya dia mengaku akan menyingkirkan termasuk yang tegas. tidak kelihatan serius untuk mendukung program-program unggulannya, termasuk makan bergizi gratis. Karena kan banyak gara-gara program unggulan ini kan terjadi pemangkasan anggaran efisiensi di semua KL, semua lembaga, banyak yang curhat, banyak yang keberatan segala macam ya. Tapi menurut kita di IDN Times efisiensi anggaran adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Subianto, dan eksekusinya adalah pemangkasan anggaran. Tetapi pesan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu kurang kredibel jika struktur kabinetnya masih segemuk sekarang. Ketika struktur postur di pemerintahan besar, di istana itu juga besar, kantor komunikasi juga jubirnya aja sampai 8 banyak, ya. Kemudian ini nggak nyambung atau kontradiktif dengan narasi efisiensi yang sedang ingin dibangun oleh pemerintah Presiden Prabowo. Ya, jadi artinya sebetulnya bukan cuma soal reshuffle yang menteri-menteri atau pejabat tinggi yang dianggap tidak bisa bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat, tapi sebetulnya mestinya dibuka kemungkinan untuk membuat kabinet ini jadi ramping efisien lagi. Juga. Apalagi kalau membuat kabinet yang gemuk itu adalah bagian dari thank you. Ya, thank you kepada begitu banyak yang, karena kan di koalisinya yang mendukung Presiden Prabowo kan Kimplas itu banyak partainya, sehingga banyak yang harus dibagi-bagi termasuk sampai ada wakil menteri apa segala macam yang banyak sekali. Kalau memang itu adalah bagian dari thank you, ya bukan semata-mata bagian dari ingin supaya banyak persoalan bisa ditangani lebih serius dengan lebih banyak menteri, ya thank you udah cukup lah 3 bulan, ya maksimal 6 bulan lah. Ya, maksimal 6 bulan. Begitu ternyata udah dikasih kesempatan untuk bekerja tapi ternyata tidak perform, tidak menunjukkan indikasi untuk perform, karena 100 hari juga waktu yang terlalu pendek untuk menilai ya. Tetapi kalau memang ternyata dari visi misinya itu udah beda ya, udah tidak mendukung, ya sebetulnya sekalian aja diganti dan nggak perlu sekalian direshuffle dan nggak perlu dicari ganti ya, karena posisinya mungkin harus dipikirkan ulang apakah kabinet mau tetap sebanyak ini atau bisa dikecilkan ya, bisa dikurangi. Karena apa? Ya gimana ya, setiap ngomong efisiensi tapi ya orang dengan gampang kemudian mengatakan, mengomentari, termasuk kita. Lihat kabinetnya gemuk sekali, banyak sekali, efisiensi di mana gitu ya. Bukan soal alokasi anggaran yang mungkin bertambah 1,2 sekian triliun dengan adanya begitu banyak menteri, tetapi sebenarnya pesannya, perspektif, persepsi dari publik melihat bahwa ini pemerintahan yang tidak menunjukkan pesan yang efisien itu tadi. Jadi efisien nggak cuma soal anggaran ya Mbak ya, kita melihatnya. Ya, efisien itu tidak hanya soal anggaran, tapi anggaran yang diefisiensi juga harus yang benar, jangan yang berpengaruh terhadap kepentingan publik, pelayanan publik, termasuk potensi untuk penyerapan lapangan pekerjaan di tengah suasana di mana banyak sekali PHK termasuk ke daerah gitu. Topik kedua yang nggak kalah menarik adalah baru saja kemarin Mbak, pidato dari Presiden Prabowo mengenai Hari Pers yang salah satunya juga meminta agar Presiden Prabowo itu waspada terhadap hoax. Lalu yang kedua adalah mengucapkan terima kasih juga kepada dedikasi para jurnalis, dan ada juga yang menyebut bahwa Presiden Prabowo ini menyebut bahwa waspada pemodal besar kuasai media, pengaruh opini rakyat. Nah, Mbak Uni melihat ini seperti apa Mbak? Satu yang ingin saya sampaikan, ini untuk pertama kalinya setidaknya selama saya jadi wartawan ya 35 tahun, bahwa Presiden Indonesia itu tidak hadir langsung di acara puncak peringatan Hari Pers. Karena biasanya puncak peringatan Hari Pers kan
yang selama ini juga didominasi kepanitiaannya oleh PWI. Jadi tanggal 9 Februari ini kan dirayakan sebagai Hari Pers Nasional, itu tanggal 9 Februari itu hari lahirnya PWI juga, organisasi profesi wartawan yang tertua. Dan ini kepresnya zaman Soeharto tahun 85 ya, zaman Orde Baru lah, karena ini kan organisasi yang lahir di era itu juga ya. Jadi ini untuk pertama kalinya. Karena apa? Meskipun tidak disebut, ini pasti pengaruh dari dualisme yang ada di PWI. Ya, sesudah pengurus yang kemudian kemarin ketua umum yang masih mengaku sebagai ketua dan membuat HPN di Banjarmasin itu terlibat atau dijatuhi sanksi etika pelanggaran PDPRT oleh Dewan Kehormatan PWI karena skandal cashback ya, dana support dari BUMN untuk uji kompetensi wartawan gratis. Kemudian itu membuat ada kongres luar biasa yang menghasilkan kepengurusan yang kemarin juga melakukan Hari Pers Nasional di Pekanbaru, Riau. Jadi ada di 2 lokasi, Mbak. Jadi ada 2 lokasi, tetapi pemerintah tidak ingin ikut campur terhadap konflik, dan menurut saya posisi yang diambil sudah benar, sehingga Presiden tidak hadir, Menkom Digi juga tidak hadir, Dewan Pers juga tidak hadir. Jadi Dewan Pers akan ada acara sendiri. Jadi ini sebetulnya peringatan, ya, peringatan kalau misalnya pers tidak bersatu, dalam hal ini adalah PWI, ya akan terjadi seperti ini. Kalau tahun depan masih dualisme, tahun berikutnya akan terjadi seperti ini terus. Jadi ini pelajaran dan kepada PWI ya, supaya bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam tubuhnya yang dipicu oleh masalah integritas. Padahal integritas itu adalah prinsip utama sebagai seorang jurnalis, termasuk juga untuk organisasi profesinya. Nah, jadi kita semalam terimanya videonya sudah agak malam ya. Akhirnya ada pidato, Menkom Digi juga mengirimkan video yang bisa dipakai oleh semuanya. Ya, jadi yang mungkin yang di Banjarmasin muter, yang di Pekanbaru muter, semuanya media juga membuat beritanya karena itu disebarkan dalam konteks HPN. Nothing to do dengan PWI ya. Yang kemarin juga berulang tahun. Nah, jadi itu ini pelajaran berharga, tapi kalau kita menganggap bahwa ya sebetulnya nggak selalu harus wajib juga ada pidato presiden di Hari Pers Nasional. Di banyak negara yang persnya sudah maju tuh Hari Pers ya nggak ada Hari Pers, pertama. Yang kedua ya urusan pers, urusan itu ya nggak terlalu melibatkan pemimpin pemerintahan juga gitu ya. Jadi pers itu relatif menjaga jarak, independen lah. Termasuk yang di UNESCO itu paling ya Dirjen UNESCO-nya ya yang di Paris. Nah itu mungkin dan kalau ini berlanjut terus sampai tahun depan, tahun berikutnya, ya ini menjadi pintu masuk untuk merevisi tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Tadi saya katakan 9 Februari itu kan ulang tahunnya PWI. Dan karena PWI ini adalah organisasi pers yang satu-satunya di era Orde Baru, maka dia kemudian terlanjur untuk menguasai, mendominasi dan selalu menjadi penanggung jawab dan PIC dari Hari Pers Nasional. Meskipun kan sesudah reformasi sudah banyak organisasi profesi wartawan, makanya AJI nggak mau ikutan, IJTI nggak mau. Nah ada sudah banyak pemikiran kita cari tanggal yang lain yang memang secara bersejarah itu menjadi relevan dengan semua pers Indonesia. Apakah lahirnya koran pertama ya, sehingga nggak ada kaitannya sama organisasi profesi manapun. Jadi semua bisa lebih gabung netral, ya? juga semuanya lebih gabung. Dan yang kedua, kenapa bukan Dewan Pers saja yang menjadi PIC? Karena kan Dewan Pers adalah lembaga yang secara undang-undang satu-satunya independent body ya, yang meregulasi pers. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk itu, dan menurut kita kenapa enggak, kan itu kepres doang, bukan kitab suci ya. Bisa diubah Mbak ya? Ya sangat bisa diubah oleh kepres juga. Ini kan bahkan bukan undang-undang gitu, nggak perlu dibahas sama DPR ya. Jadi seperti itu. Nah yang kedua pesannya kan gini, harus waspada terhadap usaha-usaha mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ya, saya rasa ini adalah sindiran. Ya sudah menjadi rahasia umum di negara kita. Sebetulnya kepemilikan media pers itu terkonsentrasi kepada mungkin 7 atau 8 kelompok konglomerat besar ya, termasuk konglomerat media yang ada yang dibangun oleh dari konglomerat media, tapi ada juga yang
punya bisnis yang lain, tapi juga punya beberapa media. Nah, dan itu satu. Yang kedua, dan kebanyakan dari media, pemilik media ini kan juga punya kepentingan politik, bahkan mendirikan partai politik, ya. Politisi seperti Presiden Prabowo yang berpengalaman ikut pemilu itu juga mengalami apakah itu diuntungkan karena kebetulan konglomerat media ada yang mendukung dia, atau juga sebaliknya merasa dirugikan karena lawannya itu didukung oleh konglomerat media yang lain, ya. Jadi apapun itu, tapi ini adalah sebuah sindiran dan mengingatkan pentingnya independensi dan objektivitas. Dan kita di IDN Times berharap bahwa Presiden Prabowo itu benar-benar mengimplementasikan komitmennya untuk melindungi kemerdekaan pers. Termasuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap wartawan yang masih terjadi, dan paling banyak kekerasan terhadap wartawan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi karena presiden adalah panglima tertinggi dan polisi juga di bawah presiden, jadi kita ingin supaya Presiden Prabowo kalau memang komitmennya melindungi kemerdekaan pers yang profesional, kita berharap bahwa di eranya Pak Prabowo itu kekerasan itu sudah tidak terjadi lagi. Maksudnya dia bilang sama polisi, tentara, semuanya nggak boleh ada ya yang melakukan kekerasan terhadap dalam bentuk apapun terhadap wartawan, apalagi yang sedang melakukan tugas jurnalistik meliput peristiwa, ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi nggak penting apakah kita melihatnya it's okay, Pak Prabowo Presiden membuat pidatonya dalam bentuk video saja, itu sudah cukup. Yang penting pesannya, dan kemudian pesannya itu benar-benar diimplementasikan. Jadi kebanyakan pidato dan hadir 10 tahun di Hari Pers Nasional, tapi ternyata dalam prakteknya ternyata tidak sesuai. Media banyak, kemerdekaan pers indeksnya turun, media banyak mengalami ancaman, kan itu juga antara omon-omon sama yang terjadi di lapangan jadi berbeda. Nah, ini nggak apa-apa, nggak pidato di panggung. Dan sebenarnya gini ya, media sedang tidak baik-baik saja. Jadi tidak ada yang perlu dirayakan juga, ya. Jadi memang harusnya substansial saja, nggak perlu bikin peringatan yang menghabis-habisan uang juga gitu ya. Prihatin ya, banyak media yang harus lay off, harus PHK. Ya sayang banget kalau ternyata justru organisasi pers itu memilih untuk membuat kegiatan yang sifatnya agak hura-hura. Kira-kira seperti itu. Dan kita juga sebagai netizen ya gitu harus lebih teliti lagi untuk mencegah. Tugasnya kita lah misinformasi dan disinformasi ya dari Mauni ya. Dan tentunya salah satunya dengan membaca artikel dari IDN Times. Dan media-media yang lain yang juga terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah itu. Mbak Uni terima kasih banyak untuk hari ini. Gilang. Kita bertemu lagi di POV Times selanjutnya. Jangan lupa untuk follow di berbagai media sosial IDN Times. Saya Gilang Pendutanaya beserta tim yang bertugas, dan Mbak Uni pamit undur diri. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.